Dan seperti biasanya saya harus terus menyampaikan bahwa ruang daripada video ini atau YouTube ini atau program ini adalah ruang untuk bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan untuk menyampaikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar yang telah mengubahkan hidup orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sangat terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan orang lain, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, di dalam lembah kehitaman, tapi mengalami perubahan hidup, mengalami jamahan Tuhan secara real, sehingga mereka diubahkan Tuhan. Jadi channel ini bukan untuk menunjukkan suatu agama yang hebat, bukan untuk menang-menangan di antara manusia, itu sama sekali tidak berguna dan tidak penting. Tapi channel ini adalah untuk berbicara kasih Tuhan Yesus yang begitu ajaib dan begitu besar, yang diperuntukkan buat siapapun kita. Asal kita mau buka hati, maka kasih Tuhan akan masuk dan menjamah dan mengubahkan hidup kita. Sebagaimana yang sudah terjadi dengan narasumber kita, Ibu Nita, pada malam hari ini kita akan sambut beliau, di mana pada satu ketika di dalam pergumulan hidupnya, Ibu Nita mengalami kebangkrutan yang begitu hebat, sehingga dari kehidupan yang serba mewah secara materi, tiba-tiba kemudian harus mengalami kepailitan di dalam kehidupan ekonomi. Nah, pada saat itu Ibu Nita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, untuk mau bunuh diri, tetapi Tuhan Yesus yang Maha Baik datang menghampiri hidupnya, menjamah, mengubahkan, dan menolong, mengangkat kehidupannya, sehingga pada saat ini Ibu Nita ada, itu karena karya Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidupnya. Salam untuk seluruh channel, tim, dan penonton yang hadir di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Ibu? Baik, luar biasa. Haleluya, karena Tuhan Yesus baik ya Bu? Iya, sangat baik, bahkan teramat baik. Amin, amin. Haleluya. Di luar daripada perkiraan manusia, Tuhan Yesus selalu menghampiri orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hidup di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah hitam, dan Tuhan Yesus itulah Tuhan yang baik, yang telah menyelamatkan Ibu Nita. Oke Bu, supaya tidak berlama-lamaan, ruang dan waktu saya persilakan kepada Ibu untuk bersaksi bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang telah mengubahkan Ibu. Silakan Bu Nita. Ya, baik, terima kasih waktunya, terima kasih untuk malam ini, terima kasih kepada Tuhan saya, Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan saya dan anak-anak serta keluarga saya. Sampai hari ini saya kuat, sampai hari ini saya ada, karena Tuhan Yesus selalu membimbing saya dalam kehidupan saya. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan berbicara tentang kehidupan saya, bagaimana saya hidup sebelum saya mengenal Yesus Kristus dan setelah saya mengenal Yesus Kristus, dan bagaimana Tuhan ada untuk kami satu keluarga bisa mengenal kedahsyatan Tuhan dalam menyelamatkan jiwa saya, anak-anak saya, dan rumah kami yang menjadi mezbah Allah. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah, Mas Nita Dinata. Garis keturunan saya dari suku Sunda yang cukup fanatik di dalam keluarga, apalagi saya memegang satu syiar untuk menyampaikan agama saya pada saat itu, tapi saya dengan leluasa saya menyampaikan bahwa inilah agama yang benar pada saat itu. Saya menjunjung tinggi agama leluhur saya, dan saya bekerja keras untuk mereka, Allah yang saya agungkan pada saat itu. Sampai pada saatnya suatu hari saya background Muslim, background keluarga Muslim juga. Saya punya suami sebelum meninggal juga Muslim. Setelah beliau wafat,
saya hidup sendiri beserta 4 anak. 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu, dan saya hanya memikirkan bagaimana membesarkan anak-anak saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan bisnis saya yang cukup besar, peninggalan dari almarhum, yang saya harus mengelola dengan sedemikian rupa dan harus menjadi besar karena saya seorang pimpinan di salah satu yayasan yang saya miliki, yaitu Yayasan Al-Fat, dalam arti kemenangan. Al-Fat itu kemenangan. Dan saya berjuang bagaimana saya bisa bersyiar dan dengan menggebu-gebu bahwa saya seorang wanita yang hebat, seorang single parent yang hebat, seorang wanita yang kuat, bisa syiar dengan dana yang sedemikian rupa. Saudara yang terkasih, kesombongan manusia, segala sesuatu yang saya miliki, itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan terkadang kami hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih, dan kami bersedekah banyak. Sampai akhirnya saya punya keinginan untuk membangun satu Islamic Center. Berawal dari itu, berawal dari apa? Dari hawa nafsu, bahwa uang adalah segalanya. Saya bisa mengatur siapapun dengan uang. Saya biasa memimpin, dan saya memanage semua. Dengan keberanian saya memutar otak bagaimana siar agama saya bisa begitu besar di Indonesia ini. Sampai pada akhirnya saya memutuskan pada saat saya umroh, saya 2 kali naik haji Bapak Ibu yang terkasih, dan umroh itu seperti dari Jakarta ke luar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya. Karena mudah. Dan saya juga ada sedikit bisnis dengan mampir di Dubai. Saya kenal dengan beberapa investor di sana, dan di situ saya melihat ada satu peluang. Saya mencari investor untuk bisa saya bisa punya keinginan membangun Islamic Center itu untuk join. Sampai pada akhirnya saya dikenalkan seseorang pengusaha dari Uni Emirat, dari katakanlah Middle East ya. Saya join, saya bicarakan siapa saya di Indonesia, bagaimana sepak terjang bisnis saya, dan apa keinginan saya. Mereka begitu antusias. Oke, kalau untuk syiar kami akan membantu, bla 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 dan sebagainya. Namanya orang mencari investor seperti orang sedang dagang. Nggak mungkin cari dana tanpa modal meja. Ya nggak Bapak Ibu yang terkasih? Dia itu meminta, Bu, tolong buatkan master plan yang komplit supaya dana cepat turun. Oke, baik. Seperti apa? Saya kan tidak memahami untuk pembangunan itu seperti apa dan bagaimana. Saya bicara dengan rekan-rekan saya di Indonesia, ada enggak arsitek atau siapapun yang bisa membantu saya mewujudkan Islamic Center. Pada tertarik, semua tertarik. Termasuk orang-orang yang tadinya memang dia bukan Muslim, katakanlah non-Muslim. Pada saat itu saya haji. Non-Muslim ini jadi satu target bagi saya. Kalau dia berhasil, saya bicarakan, karena waktu itu saya seorang jihad lah, dikatakanlah saya berjuang bagaimana bisa mu'alaf, seseorang itu bisa mu'alaf. Sampai akhirnya orang itu mau, dan Bu, saya akan buatkan gambarnya, gambar masjid, gambar ini, gambar itu, dan lain sebagainya. Nanti di pertengahan saya akan bukakan bagaimana master plan itu, bagaimana seed plan itu. Malam ini saya akan bicarakan bagaimana kasih Tuhan menjangkau saya dan rekan-rekan saya yang akhirnya kembali kepada Kristus. Semenjak itu saya begitu semangat untuk melobi. Berapa dana yang saya habiskan, saya tidak peduli. Yang jelas Islamic Center saya harus berdiri dengan segala kekuatan. Saya harus menjadikan ini real seperti itu. Jadi ada kesombongan, ada hawa nafsu bahwa semua itu kalau orang punya dana, kalau orang punya duit, sampai saat ini sepertinya dunia ada di tangan. Sampai pada akhirnya semua sudah beres, saya sudah membayar banyak hal di sini, bahkan sampai miliaran pada saat itu. Saya mulai proyek itu tahun 2002.
Sampai 2 tahun kemudian 2004, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Rencana kami, rencana saya bukan rencana Tuhan. Rancangan yang saya rancang begitu indah ternyata bukan rancangannya Tuhan. Sampai akhirnya pemutusan hubungan sepihak dari Middle East itu kepada saya. Saudara, apa yang terjadi? Saya tidak merancang untuk bangkrut. Saya merancang untuk hal-hal yang baik, yang indah, dan spektakuler menurut saya. Tapi ternyata di balik ini semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan Yesus yang begitu menyayangi saya. Bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Kristus, saya begitu punya kasih, saya banyak bersedekah. Tapi hal-hal kemanusiaan saya, kedagingan saya itu begitu besar. Bagaimana Tuhan Yesus begitu sayang kepada saya, sampai semua dihancurkan. Pada saat itu yang ada di pikiran saya, seperti kiamat Bapak Ibu yang terkasih, saya seperti jatuh dari langit yang ketujuh. Saya tidak tahu karena rencana dan rancangan saya itu begitu bagus, begitu sempurna. Tapi ternyata ini yang saya alami. Saudara tahu kepada siapa saya marah? Yang pertama, bukan kepada Middle East itu, bukan kepada orang-orang yang membantu saya, tapi saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu marah sekali. Padahal di Alkitab sebelumnya dikatakan orang yang berjihad itu akan Tuhan lindungi, bahkan akan berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya bukan berlimpah-limpah, yang ada saya habis, saudara. Habis total. Saya pinjam uang teman juga, saya jual rumah, jual apa yang saya punya. Saudara yang terkasih, yang saya miliki terakhir hanya 4 anak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Sampai saya terakhir baju-baju saya, baju muslim saya, kerudung saya, semua itu yang mahal-mahal saya lelang habis hanya untuk makan. Semua yang ada saya jual hanya untuk menutup utang. Miliaran, saudara. Bukan omong kosong. Malam ini saya bicara tentang bagaimana Tuhan menyempurnakan hidup saya. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya. Saya tidak orang kaya juga hari ini. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menyertai hidup saya dan menyelamatkan jiwa saya dan anak-anak saya. Saudara yang terkasih, singkat kata, setelah hancur saya hanya bisa menangis, bisa menyalahkan Allah saya, bisa marah kepada seseorang yang pada saat itu saya sanjung. Kenapa bisa ini terjadi? Di mana kuasamu? Di mana suaramu? Tidak ada. Sampai dalam kesendirian saya, saudara, jangan dikira orang kalau jatuh semua rekan-rekan saya itu masih dekat. Tidak. Pada saat orang bangkrut, pada saat tidak punya apa-apa, satu persatu tanpa dikomando, teman-teman saya, relasi-relasi saya itu pada pergi. Satu persatu, tinggal saya dan anak-anak. Hanya satu yang bisa saya salahkan, yaitu Tuhan saya yang pada saat itu. Saya berjuang untuk Dia. Saya melakukan ini untuk Dia, bukan untuk saya. Tapi di situ ambisi saya juga ada. Karena saya terus terang pada saat itu, saya tidak suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Tapi bagaimana saudara pada hari ini, pada malam ini, kasih Tuhan bukan membenci saya, tapi Dia yang pertama menolong saya. Singkat cerita saudara, pada saat itu saya sudah habis-habisan, saya tinggal di rumah petak. Di rumah petak yang tidak ada apa-apa, hanya satu lampu. Tahu sendiri rumah petak seperti apa, saya dan anak-anak tidur di situ, apa-apa aktivitas di situ. Saya tiap malam itu rajin tahajud, saya berdoa, tapi tidak pernah ada jawaban. Kenapa ini bisa terjadi? Kekecewaan, kemarahan, putus asa, dan sebagainya berkecamuk di dalam rumah petak itu. Tidak ada yang menolong saya. Relasi saya pergi semua, teman saya pergi semua, orang-orang hebat dari organisasi-organisasi relasi saya juga tidak ada yang datang karena tahu Ibu Haji bangkrut.
Islamic Center-nya nggak jadi. Beda dengan sebelumnya, semua mengaku saudara, mengaku teman, dan siap membantu. Seperti pasukan. Tapi begitu komandannya hancur lebur, tanpa dikomando mereka pergi saling menyelamatkan diri. Tapi yang ada pada saat itu, bagaimana saya melangsungkan hidup dengan anak-anak, dengan uang yang tersisa dari miliaran saudara, tinggal 15.000. 15.000 perak mau beli apa? Bagaimana hidup saya besok? Sudah tidak ada lagi yang bisa saya makan. Satu persatu saya jual untuk bisa mempertahankan hidup. Sampai akhirnya suatu malam saya sudah sangat putus asa, sangat letih untuk berteriak kepada Tuhan saya. Saya capek menangis dan saya capek minta tolong kepada rekan-rekan yang ada hinaan. Mungkin salah jalan kali, mungkin begini-begini. Beda dengan pada saat saya punya uang, dikit-dikit request money. Tapi setelah ini semua, oh kamu mungkin salah jalan. Saling menyalahkan. Saya bilang sudah cukup. Tidak ada yang salah, ini kesalahan saya. Sampai uang habis pun segala sesuatu pun salah. Karena saya tidak tahu untuk apa saya bekerja. Untuk apa saya membuat Islamic Center. Yang pada akhirnya seperti ini. Saudara yang terkasih, dengan uang 15.000 perak itu, dan saya melihat anak-anak, bagaimana ini ke depannya. Suami sudah meninggal, kalau seandainya saya tidak ada, bagaimana nyawa anak-anak saya? Siapa yang akan membesarkan mereka? Sebagai seorang ibu, saya bertanggung jawab penuh. Yang ada di pikiran saya, pada suatu malam, saya sholat tahajud. Dengan kemarahan saya begini, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Di dalam sholat tahajud saya. Istikharah pun sudah tidak ada jawaban. Sholat saya yang terakhir yaitu tahajud. Ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya sudah tidak peduli. Yang ada saya ingin mati beserta anak-anak saya. Saya tidak mungkin mati sendiri. Saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya udah nggak peduli, mau ke neraka, mau surga, udah nggak peduli. Mau kemana kayak urusannya. Saya lipat itu mukena, saya lipat itu sajadah. Saudara yang terkasih, saya orangnya yang komitmen. Kalau saya sudah berbicara ya atau tidak, inilah saya. Saya lipat semuanya, saya singkirkan, cukup sampai di sini. Ibadah saya, menyembah saya. Tidak ada hal lain lagi. Uang 15.000 itu saya lihat dan besoknya saya langsung ke toko terdekat membeli racun serangga, obat nyamuk cair. Saya beli waktu itu kurang lebih mungkin 9.000, harganya masih ada sisa kembali, dan saya berpikir udah untuk malam, acara malam, bukan sholat lagi, bukan minta tolong lagi, bukan minta apa-apa lagi, yang ada acara massal, bunuh diri massal. Itu yang ada di pikiran saya. Sampai akhirnya saya tidak ada rasa deg-degan. Saya hidup udah pasrah. Itulah kalau dikatakan di titik nadir saya. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Cuman yang tersisa hanya sebotol cairan, obat nyamuk, dan anak-anak. Dan waktu yang tersisa. Dan saya tidak mau minta tolong kepada Allah saya, kepada siapapun lagi. Saya stop semuanya. Sampai malam itu terjadi, saya kepada anak-anak, yuk kita pada bobok. Cepetan deh kita bobok siang. Kenapa Bu harus bobok siang? Gak apa-apa, pokoknya kita harus tidur siang. Gak usah malam-malam lagi, gak usah bermain. Anak saya waktu itu kecil-kecil sekali. Saudara yang terkasih, ini kejadian lampau sekitar 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, ini kejadian. Anak saya juga kecil-kecil. Sampai akhirnya anak tertidur, saya menunggu waktu. Saya rumah petak juga di kampung, mojok supaya tidak dilihat orang. Kalau orang bangkrut, siapapun nggak ada yang mau dekat. Saya mojok, benar-benar nggak ada yang tahu. Tetangga juga nggak ada yang tahu, hanya kenalan RT setempat, ya tetangga kanan kiri juga yang namanya rumah petak, tukang-tukang dagang, ya pikulan-pikulan begitu, itu membuat saya hancur, hati saya hancur. Biasa hidup berkelimpahan, sekarang harus bertetangga dengan mereka, membuat saya merinding. Itulah saat titik nadir di hidup saya. Sampai malam itu tiba. Biasa saya sholat tahajud pukul 3 sebelum azan subuh, saya udah dungdeng sholat.
Sampai akhirnya pada saat malam itu, jam 2 malam, saya mulai aksi. Saya ambil gelas plastik yang ada, itu juga gelas dikasih tetangga, karena saya betul-betul nggak punya apa-apa. Saya pergi dengan begitu saja. Dengan gelas plastik, dengan cairan, saya hanya berpikir, satu persatu akan saya selesaikan anak-anak saya, dan yang terakhir saya. Saya tidak pernah berpikir kalau ia kebagian racun serangganya. Kalau nggak kebagian, apa nggak jadi urusan. Saya tidak pernah berpikir. Bahkan tidak pernah takut mau ke neraka pun. Yang jelas saya dan anak-anak pada malam itu harus mati. Kalau nggak mati, hayo, apapun yang terjadi. Saking sudah frustasi hidup saya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya saudara, namanya seorang ibu, mau membunuh anak saja, rasa deg-degan ada ya. Rasa ketir ada, sedih menjerit ada, tapi tidak ada yang menolong saya. Satu-satunya jalan pada saat saya mati, anak juga harus mati. Itu seorang ibu berjuang. Lampu yang hanya satu saya matikan, saya juga nggak tega kalau lihat kelejet-kelejet anak kalau saya udah kasih minum. Tapi itu yang terjadi di hidup saya sekian tahun yang lalu. Saya matikan itu lampu. Saya tidak berdoa apa-apa karena saya juga komitmen, saya tidak mau doa apapun. Bahkan saya sudah keluar dari yang lama juga. Tapi saya tidak mau yang lain, saya mau mati, itu saja. Saudara yang terkasih, bagaimana detik-detik saya sedang mempersiapkan gelas itu, bagaimana saya mempersiapkan racun serangga, sementara anak berjejer tidur di ubin, tidur di karpet, ya bekas-bekas karpet-karpet tipis seperti itu. Dengan terguncang, dengan sedih, dengan keadaan sadar dan tidak sadar, saya mau melakukan ini saudara, dalam kondisi gelap gulita, hanya bau aroma dari obat nyamuk itu, saya sudah mulai mengucurkan itu. Saudara, itulah titik di mana seseorang menyelamatkan saya. Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, siapa kamu? Dia hanya 2 kali berbicara. Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya. Tapi ini kenyataan. Ini gelas masih ada, ini botol masih ada. Saya mengatakan itu, kenapa saya tahu ini Tuhannya orang Kristen? Karena ada beberapa karyawan saya yang orang Kristen akhirnya mualaf. Dan setiap saya datang ke rumahnya, ini siapa? Yesus ini siapa? Saya nggak suka sama dia. Tapi pada saat titik nadir itu, pada saat hidup dan mati itu, justru dialah yang menolong saya satu-satunya. Saya mengatakan, kalau memang kamu mau menolong saya, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya mau cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saya tipikal orang yang seperti itu. Bukan langsung percaya, saudara. Bukan langsung, oh iya, saya akan ikut. Tidak, saudara. Saya seperti sedang negosiasi. Karena memang orang bisnis begitu. Nggak langsung percaya, segala sesuatu harus dipikirkan juga. Termasuk mau bunuh diri juga, saya harus negosiasi. Dan saya harus mengklaim saya sudah tidak mau ibadah lagi yang dulu. Itu harus saya ambil keputusan. Nah, pada malam itu saya mengatakan, tolong pelihara saya dan anak-anak. Maka saya akan cari tahu dulu, ajaranmu seperti apa. Saudara, itu saya simpan, saya menangis, saya menjerit pada saat itu tengah malam.
dalam kondisi gelap gulita, ayat kursi saya baca, mungkin ini setan, mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi, namanya orang bangkrut, namanya orang mau bunuh diri. Ayat 5, ayat 7, sapu jagat, semua itu, tengking-tengking, iya. Soalnya saya juga, maaf saudara, saya dari Banten. Yang begitu-gitu pengusir setan, kita biasa nyilmu. Dulu juga saya nyilmu, makanya kadang orang sedikit segan karena saya banyak isinya. Dulu seperti itu, karena memang saya kuat untuk hal-hal seperti itu, kuat puasanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya. Itu pada masa itu. Malam itu, hal yang menjadikan saya merubah dalam segalanya. Saya memutuskan, saya menyimpan gelas dan botol itu. Saya menangis, habis saya doa-doa di dalam ayat kursi, ayat 5, ayat 7, doa sapu jagat, doa apapun. Saya baca, saya hanya bisa menangis. Ternyata saudara, orang itu tidak ada. Saya buka mata tidak ada. Tapi yang ada hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya. Saudara tahu apa yang dia tinggalkan? Bukan segudang emas, bukan uang bertumpuk, tidak. Hanya satu harapan. Harapan yang saya juga tidak tahu apa itu. Yang ada, saya akan hidup kembali. Tapi hidup seperti apa saudara? Uang 15.000, tinggal 6.000. Bagaimana saya mau hidup? Tapi saya punya harapan bahwa saya akan bangkit lagi. Tapi bangkit seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin jadi pengusaha lagi, duit dari mana? Bisnis dengan siapa? Itu tidak mungkin. Tapi saya seperti ada sesuatu harapan, saya punya kehidupan yang berbeda. Saya hanya bisa menangis, termenung dengan menatap cairan obat nyamuk dan gelas yang ada dengan aroma yang sangat menyengat. Tapi ada harapan di hati saya, besok akan lebih baik. Tapi saya juga tidak tahu harapan seperti apa. Tapi yang saya ingat, saya seperti negosiasi dengan seseorang, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya punya komitmen, saya harus mencari ajarannya dia seperti apa. Orang saya benci kok. Saya tidak suka dengan orang Kristen, saya fair-fairan malam ini. Saya tidak suka dengan Yesus, siapa dia? Sama seperti yang lain, ajaran-ajaran yang lain yang pernah saya alami, yang pernah saya terima, apalagi saya seorang hajah, tahu jelas, oh ini mah bukan Yesus, ini mah Yudas Iskariot, seperti ini, sama ceritanya seperti itu. Tapi saya komitmen, saya akan mencari ajaran seperti apa. Sampai malam itu berakhir, subuh berakhir, saya hanya merenung, mata sembab, habis menangis, seperti malam itu seperti sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dan hanya sekejap. Saya tidak pernah mengalami hal itu. Saya biasa bertapa, saudara ya, untuk ngisi-ngisi ilmu. Tapi pada malam itu sangat jauh berbeda. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang ada harapan dan saya berkomitmen mencari ajarannya. Dan saya yakin dia akan menolong saya. Dan dia akan, maksud saya akan membantu saya dan anak-anak. Akan merawat saya dan anak-anak. Seperti apa saya juga tidak tahu. Sampai pagi itu terjadi, saya pindah ke rumah petak itu di kampung. Tidak ada orang yang tahu namanya orang bangkrut, ngumpet. Sampai akhirnya ada seseorang yang ngetuk pintu. Dan dia mengatakan, tok, 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 tok. Oh, siapa ya? Kok ada tamu sini? Saya kaget. Saya kaget sekali. Udah semalam kaget didatengin seseorang yang saya juga baru melihatnya. Udah saya juga kaget mau mati nggak jadi. Sekarang kaget lagi ada yang ngetok pintu. Saya bukakan pintu. Selamat pagi Pak, mau cari siapa? Oh maaf Bu, ini rumahnya Ibu Nita ya? Oh iya Pak, Bapak tahu dari mana? Saya tanya lah, orang dia tahu kok nama saya. Bapak tahu saya dari mana? Bapak itu hanya mengatakan dengan tenang, Bu, saya dari tetangga sebelah, RT sebelah katanya. Saya tahu Ibu berserta anak-anak, Ibu janda dengan anak yatim ya Bu ya katanya. Saudara, dulu saya janda-janda kaya, saya sering bersedekah kepada anak-anak yatim.
Tapi saat pagi itu ada seseorang bilang, "Ibu janda ya," katanya, "ini dapat sedekah," katanya, sama anak yatim. Saudara, itu saya seperti tersentak lagi, seperti seperti meledak. Kok saya sampai sehina itu gitu ya? Bagaimana hidup saya? Saya udah nggak berani lagi bilang, "Ya Allah," udah nggak berani, cuman, "Ya ini bagaimana saya?" Tapi bapak-bapak itu bawa sekantong kresek. "Ibu," katanya, "ini ada jatah ibu, untuk ibu dan anak-anak," katanya. "Kami dari RT sebelah, jadi ibu mohon ini diterima." "Oh baik Pak, terima kasih." Yang ada di pikiran saya harus ngasih makan anak-anak, udah selesai. Si bapak itu siapa namanya, saya juga tidak menanyakan. "Baik Pak, terima kasih." Saya tutup pintu. Saya hanya merenung, ini apa lagi? Kejutan apa lagi? Saya udah nggak ada yang bisa dimakan, sisa uang malah dari 15.000 tinggal 6.000. Sekarang ada seseorang yang datang, udah malamnya ada yang kaget juga datang ke saya. Sampai mau mati pun saya nggak jadi. Saya buka itu kresek, saudara. Sembako dari seseorang yang dikasih, plus ada amplop. Saya buka isinya 25.000. Biasalah sembako ya, ada beras, ada yang lain-lain. Dan saya tidak tahu siapa yang mengirim. Tapi saya tegaskan, saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, dari seluruhnya, saya memilih Kristus bukan karena sembako ini ya, tapi karena ada harapan dan keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada saya, dan saya mengikuti ajarannya dengan begitu luar biasa. Ini hanya menyelamatkan pada saat itu. Tapi saya tidak mencari ini. Tapi seseorang datang menyelamatkan saya pada saat itu. Kembali saya bercerita. Saya punya uang 25.000, punya sisa uang 6.000. Saya orang bisnis. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup? Saya punya sembako yang ya mungkin hanya 1 minggu. Dengan 4 anak yang cukup kecil-kecil. Saya harus kasih makan mereka. Saya berpikir dengan uang yang ada, saya harus berputar otak. Bagaimana saya melangsungkan hidup saya. Nggak mungkin dong seseorang menunggu lagi. Oh saya nunggu orang bersedekah lagi. Nggak mungkin. Saya harus berjuang. Sampai saya berpikir, saya tahu memasak, saya tahu bikin sesuatu, dan yang murah, yang ada di pikiran saya, bagaimana saya menjual susu kacang kedelai. Karena dulu saya pernah ekspor kacang kedelai, saudara. Ke Kopti juga saya isi kacang kedelai, ekspor juga iya. Saya pernah ngajarin orang, ayo bikin susu kacang. Tapi saat itu yang ada di pikiran saya harus bikin susu kacang untuk menyelamatkan saya. Modal segitu. Saya ke tetangga, pinjam blender, saya ke pasar, jalan kaki, pakai sendal jepit. Dulu turun naik mobil, ada bodyguard segala, tas ada yang nenteng, namanya Ibu Haji orang kaya. Sekarang ke pasar jalan kaki, pakai sendal jepit, gembel. Jangan tanya kerudungan. Jangan tanya yang lain. Apa ada saudara saya, rekan-rekan saya yang nanya, "Kamu udah makan belum?" Yang ada, kenapa Haji jadi begini? Mungkin stres, mungkin depresi. Tapi saya nggak peduli. Saya ke pasar, orang melihat dengan mata sebelah, orang buang muka, kadang orang, saya punya uang di orang juga mau ditagih, orang tutup pintu, kebalik ya. Saya mau cari uang saya aja, orang tutup pintu. Dulu orang ngantri cari uang ke saya. Tapi saat itu tidak ada satupun yang datang. Saudara yang terkasih, waktu itu saya beli kacang kedelai itu 1/4 1.000 perak. Karena saya kan harus beli yang lain. Kacang kedelai 1.000 perak, plastiknya, karetnya saya minta tuh saya potong-potong. Saya ngaduk-ngaduk, saya pinjam blender ke tetangga, saya mencoba dengan hancur hati saya, saudara. Maju mundur, ini pengusaha, ini businesswoman sekarang harus nenteng plastik. Jualan susu kacang. Saya bikin itu antara maju mundur. Kalau saya maju, bagaimanapun saya punya gengsi. Saya manusia. Kalau mundur, anak-anak siapa yang mau kasih makan? Bagaimana saya punya hidup? Karena saya punya harapan, saya harus hidup lagi. Tapi apakah saya mau jadi penjual susu kacang? Tapi enggak apa-apa. Saya harus melanjutkan hidup. Dan saya punya komitmen, saudara.
komitmen kepada seseorang yang datang di malam itu, seseorang yang bercahaya bahwa saya akan mencari ajarannya seperti apa. Jadi sambil saya jualan susu kacang, saya menanyakan kalau ketemu konsumen, Pak, Bapak ke gereja atau ke masjid? Oh, saya ke masjid, Bu. Kenapa? Ibu mau pengajian nanti sama istri saya. Oh, bukan, Pak. Saya menanyakan aja dalam hati. Gue juga suka ke masjid dulu. Gue juga di kerudung. Enggak, Pak. Lain kali aja pengajiannya. Bapak mau beli susu enggak? Oh, beli satu. Oke, enggak apa-apa. Harganya 1.000 perak, lumayan. Jalan lagi, ketemu ibu-ibu. Bu, ibu ke gereja atau ke masjid? Oh, saya ke gereja, Mbak. Emang kenapa? Saya mau nanya, boleh? Memangnya Tuhan Yesus ada? Oh, ada. Dia Tuhan saya, begini gini. Ah, kenapa, Bu? Enggak, saya mau jualan susu kacang. Kan enggak semudah itu, saya percaya. Saya mau jualan susu kacang. Mau beli? Oh, beli. Terus saya tanya lagi setiap hari. Saya tanya sampai saya juga ketemu orang yang, oh dia tuh Tuhan Yesus baik, Tuhan itu penolong, begini. Saya cuma diam aja. Boleh saya nanya? Mau nanya apa? Bisa tidak Tuhan Yesus itu datang? Oh iya, dia sering menampakkan. Saya jadi bingung lagi, sering menampakkan. Sementara di ajaran saya yang lama itu dia kan udah terangkat hidup-hidup. Sementara yang disalibkan itu kan Yudas Iskariot. Ini otak masih otak yang lama. Belum di-upgrade. Sampai akhirnya saya ketemu sebuah rumah yang cukup besar di Hook. Saya ketemu orang itu karena saya sedang jualan ke tetangganya. Ibu jualan apa? Oh, saya jualan susu kacang. Oh, ibu mau beli? Boleh. Nah, boleh menjadi langganan saya. Boleh, tapi jangan pakai gula. Iya, Bu, baik. Soalnya dia diabetes. Baik. Dia langganan ke saya baik. Terus saya tanya, ibu ke gereja atau ke masjid? Oh, kami ke gereja. Kata gitu. Kenapa? Oh, enggak, saya mau nanya tentang Tuhan Yesus itu siapa sih? Oh, dia ceritakan Tuhan Yesus begini-gini. Terus, oh, kalau mau tahu tunggu ya, katanya suami saya kebetulan gembala. Ini Ibu Haji nggak ngerti gembala itu gembala apa. Saya pikir gembala itu gembala yang di sawah, naik kerbon, seruling. Apa ini gembala atau bagaimana? Saya bilang, oh saya nggak ngerti Bu, gembala-gembalaan itu apa. Oh, gembala itu jadi pimpinan di satu gereja, katanya gitu. Oh, Ibu mau dikenalin sekarang? Oh, kenalan aja ya Bu ya, tapi saya nggak mau cerita apa-apa. Oh iya katanya. Kenalan lah sama suaminya yang gembala itu. Nah, udah. Sampai akhirnya saudara itu saya jualan susu kacang dari 1/4 cuman berapa bungkus. Itu bagaimana penyertaan Tuhan kepada saya ya. Meningkat. Jadi tiap hari saya itu paling sedikit 2 kilo saya bikin susu kacang. Termasuk ada pelanggan-pelanggan lain yang punya dagangan. Ada baju, Bu bisa nggak bawain dagangan saya? Oh iya bisa. Tenteng sana, tenteng sini, bikin ini, bikin itu. Saya tenteng kemana-mana jualan. Puji Tuhan, semakin meningkat, saya bisa pindah dari rumah petak itu ke rumah petak yang lain yang lumayan ada kamar satu. Dari yang satu kotak bisa pindah. Saya bayar di situ, saya mulai bebenah dengan anak-anak, tapi saya tetap mencari. Saya mencari ajarannya seperti apa, sampai akhirnya saya ketemu lagi orang yang kaya itu, karena jadi langganan, terus dagangannya terus belanja terus ke saya, banyak sekali. Sampai di total-total kurang lebih 7 juta ada. 7 juta pada saat itu tuh sangat besar sekali ya. Saking apa saudara? Saking saya terlena karena kalau saya jualan, terus bapaknya tuh ada yang gembala itu yang saya tahu akhirnya beliau seorang pendeta, beliau pimpinan di gereja, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu begini, semua akurat dengan Alkitab. Sampai akhirnya saya terlena hanya setoran sedikit dari istrinya tuh. Sampai suatu hari yang punya dagangan nanya, datang ke rumah. Bu, maaf saya mau nanya, katanya. Ibu sudah bawa dagangan saya banyak, katanya. Kira-kira bisa setoran kapan agak banyak ya Bu, karena saya harus berputar. Memang iya juga. Di ibu ini sangat besar, hampir 7 juta. Sementara di yang lain sedikit-sedikit dan ya lumayan lancar lah. Ya, saya bilang, tunggu ya Pak ya, saya mau ke rumahnya dulu. Saya datang ke rumahnya yang besar itu.
Saya ketok lagi, karena dia sepuh ya, dia panggil saya Mbak Nita. "Oh, Mbak Nita, ada apa lagi?" katanya. "Bikin apa sekarang?" "Oh, enggak, Bu, saya enggak bikin apa-apa. Kebetulan di rumah ada yang datang yang punya dagangan." Maksudnya enggak, dagangan itu sebetulnya dagangan punya orang, saya dagangin, saya cuma ngambil untung sedikit. Nah, kebetulan dia nanyain, "Kebetulan Ibu besar utang ke saya." Dia agak kaget. Saudara, apa yang terjadi? Saya bukan mau membuka aib, tapi ini perjalanan hidup saya. Tahu nggak itu seorang ibu tua itu? Dia keluarkan, "Ayo Manita," katanya, "tolong buka kalung saya." "Emang kenapa, Bu?" Saya bukain. Dia lepasin, "Ini," katanya, "kamu bawa ke pasar, ini suratnya." Dia cari-cari, "Ini suratnya, kamu jual ini kalung. Nanti uangnya buat kamu," katanya, "buat bayar dagangan." "Aduh, maaf, saya nggak mau seperti ini. Saya tidak pernah jual-jual barang orang seperti ini," saya bilang gitu. "Saya butuh uang karena orang yang punya dagangan nunggu di rumah saya. Nggak, maksud saya bayar dulu pakai ini. Ini ada uang sedikit nih. Ini ada 500 pegang. Nah ini kalungnya ke pasar jual," katanya gitu. Itu saya kan ditunggu orang. Saya jual ke pasar. Cuman dapat nggak sampai 2 juta. Ditambah uang yang cash 500 udah pakai ongkos. Terus saya pulang ke rumah, saya kasih ke itu, ke yang punya dagangan. "Tunggu ya Pak," saya bilang gitu, "doain aja, saya juga sedang mencari, sedang menagih." Nah terus besok paginya saya pikir dia mau kasih lagi. Saya datang, ketak-ketak-ketak, ketemu lagi tuh si ibu, "Mbak Nita, mulai sekarang kamu nggak boleh lewat depan. Jadi jualannya lewat belakang aja." "Oh baik Bu, emang kenapa?" Mbak Nita tahu kan, suami saya kan gembala, suami saya kan hamba Tuhan, saya kan nggak ngerti. Pendeta itu nggak boleh denger yang begini-gini. Saya cuma mikir, ini sakti juga ya, mungkin hamba Tuhan tuh begini ya, mungkin pendeta tuh begini ya, harus harus apa, harus bagus, nggak boleh ngutang, nggak boleh denger-denger yang begini, karena yang dibicarakan selalu Tuhan Yesus dan Alkitab. Saya hanya berpikir, "Oh mungkin harus begini ya kalau di Kristen." "Oh iya Bu, nggak apa-apa, nanti saya lewat belakang aja," saya bilang, "nggak ke depan lagi. Mungkin belajar sama bapaknya nanti-nanti aja deh, yang penting urusan kita beres." Gitu. "Iya, sekarang mulai ke belakang aja." Iya, udah seperti itu. Sampai akhirnya saya bolak-balik ke belakang, ketemu ibu, ngasih 100, ngasih 200, "Manita nggak ada, nanti aja, tapi harus lewat belakang." Dan saya tuh seperti dengar amanat agung ya. Oh ini pendeta nggak boleh dengar yang begini, nggak boleh cerita, pokoknya apapun ya yang suami saya tanya, nggak boleh cerita. Iya, iya saya tuh denger, ya. Karena dia seorang pendeta, seorang gembala. Sampai akhirnya pagi-pagi saya datang, ketok-ketok lewat dapur, pintu belakang, yang buka itu si bapaknya. Saya kaget, saya bilang, "Selamat pagi Pak." "Oh ya salam Mbak Nita, gimana?" katanya. "Iya Pak, saya mau biasa nganterin susu, ibunya ada." "Oh ibunya lagi nganterin cucu saya," katanya, "ke sekolah. Ini kebetulan supir nggak masuk." Mobilnya kan berjejer, mobil tuh berjejer. "Kebetulan supir nggak masuk," katanya. "Jadi istri saya yang nganterin cucu saya." "Oh emang kenapa Pak, Mbak Nita?" "Oh nggak apa-apa Pak, saya hanya mencari ibu saja, mau nganterin susu." Tapi mungkin karena saya kan orang bingung karena ditagih utang juga gitu. Saya mencari ibunya juga mau nagih utang. Saya hanya mau mau berkelit, bagaimana tahu saudara yang terkasih, itu bapak itu seorang gembala, seorang pendeta langsung begini, "Istri saya punya utang berapa?" Saya cuma bingung, eh sakti juga ini pendeta ya. Kok saya belum cerita dia udah tahu bahwa istrinya punya utang. Eh enggak Pak, saya mau bicara, mau ketemu ibu. Saya pingin tahu istri saya punya utang berapa, ada catatannya. Eh, ada Pak, saya berikan itu catatan. "Ini Pak utangnya, utangnya sekian." Apa aja yang diutangin? Catatan kan ada spray, ada baju, ada kaos, sebagainya ada. Yang udah dibayar berapa, yang belum dibayar berapa, yang masih nunggak, pokoknya macam-macam di situ ada. Saudara yang terkasih, itulah manusia. Saya pikir dia seorang yang sakti, dia bisa tahu. Saya pikir dia seorang yang bagaimana ya, yang hidupnya tuh betul-betul dengan Tuhan tuh seperti menjalin erat. Tapi begitu lihat catatan, mukanya itu sudah berubah.
Nggak lama kemudian datanglah mobil istrinya tuh. Masuk, begitu masuk, lihat muka bapaknya itu udah berubah merah, istrinya datang, baru juga buka pintu, baru aja nurunin kakinya satu, bapaknya udah teriak, ngan kesini kau, begini gede. Itu saudara yang saya bikin kaget. Semua yang dari Ragunan turun. Saya cuman shock. Loh, kok bisa seperti ini? Saya cuman kaget seperti dua orang yang berbeda. Beberapa hari yang lalu dia mengajarkan dengan kelemah lembutannya seperti apa, tapi pada saat itu di pagi-pagi itu saya harus melihat ini semua seperti seorang yang membuat saya shock terapi. Sampai saya bilang gini, ibu saya tidak menceritakan ini semua, tapi bapak yang menanyakan kepada saya, oh ya Nita, nggak apa-apa sih, ibunya udah gugup, udah nangis di situ, udah maki-maki, terus ada anaknya yang laki jadi ngamuk, jadi nonjok pintu atau lemari, bakbuk rame seperti itu. Saya cuma nanya, oke deh, kalian kalau mau berantem, cuman ini siapa yang mau bayar? Terus kata bapaknya tuh, saya masa bodoh, saya tidak akan membayar ini semua. Cari aja yang lain. Saya nggak mau bayar ini, kamu bayar, ke istrinya seperti itu. Nah, istrinya seorang ibu tua, tapi memang perlente. Saya bagaimana lagi? Ini siapa yang mau saya tanyakan? Siapa mau bayar? Sama semua juga. Akhirnya udah mereka masuk ke dalam, saya cuma bengong dengan bercucuran air mata. Saya berjalan melewati sela-sela mobil, berjejer 4 mobil, saudara. Saya lewatin mobil itu dengan menangis. Saya bilang, bagaimana ini bisa terjadi? Udah saya susah, baru dagang seperti ini. Dikasih lagi susah. Saya cuma berpikir, saya duduk di bawah pohon sambil bawa dagangan dan apa masih ada yang saya belum lakukan. Mungkin saya kurang sedekah, mungkin saya memang harus habis total. Tapi saya udah habis-habisan ini. Yang ada tinggal tanggungan utang. Saya hanya berpikir, ya saya harus punya tanggung jawab, saya akan membayar utang ini. Tapi nggak tahu bayarnya bagaimana. Saya hanya berpikir lagi, mau ngomong ke Tuhan Yesus, saya masih malu karena saya masih mencari ajaran seperti apa. Saya juga tidak tahu dibaptis seperti apa. Saya juga belum mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Saya masih ombang-ambing. Saya mau manggil yang lama juga saya sudah tidak mau. Karena saya komitmen tidak akan pernah memanggil lagi. Saya mau memanggil yang baru juga saya belum kenal-kenal banget. Jadi saya juga agak di persimpangan. Yang jelas saya harus membayar utang piutang ini. Sampai akhirnya pulang ke rumah, saya hanya diam, saya akan membereskan. Saya datengin, saya dagang lagi, terus dagang lagi. Puji Tuhan, selalu Tuhan kasih tambah-tambahkan. Sampai akhirnya saya kenalan dengan seorang janda tua. Saya mau beli katanya susunya. Iya baik, kita doa dulu ya katanya. Doa dulu. Mbak dari mana? Oh saya orang Sunda. Saya sedang mencari seseorang. Siapa? Tuhan Yesus itu siapa? Oh dia senang. Itu ibu sepuh itu seorang janda dagang juga. Dia selalu borong. Dia bilang begini. Mulai sekarang dagang ke sini ya katanya. Saya mau beli katanya susunya. Iya baik. Ntar kalau pulang dia dagang lauk-lauk matang gitu. Ntar kalau udah nih bungkusin dia buat anak-anak katanya gitu. Puji Tuhan, saya udah kayak ibu lah, saya juga kan sendirian. Lah sampai akhirnya dia bilang gini, sekarang dagangannya jangan kemana-mana, saya borong deh semua dagangannya. Jual apa? Jual keripik, jual susu kacang, saya borong. Dia kasih uang 100.000 ke saya. Nanti sore saya akan undang kamu ya, akan jemput ke persekutuan katanya gitu. Persekutuan tuh apa? Pokoknya ikut aja katanya. Pokoknya ikut. Ini ada persekutuan katanya. Di mana? Di Pulau Mas. Terus saya harus bagaimana? Pokoknya pakai baju yang rapi aja. Terus nanti saya akan jemput sama tim saya ke sana katanya. Oh iya, saya udah siap. Dagang kan udah laku. Udah diganti 100.000. Mungkin udah kasih lebih juga. Nah, sampai akhirnya saya nunggu jam 2 sore dia jemput saya katanya. Ayo kita jalan katanya. Terus di mobil tuh nggak banyak cerita, cuman puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik, yuk kita berdoa dulu, kita mau berangkat. Terus ada ibu-ibu sama bapak itu bilang begini, karena kita ada beberapa orang di mobil itu. Mbak, nanti kalau disuruh bicara aja ya katanya. Bicara apa? Kesaksian.
Kesaksian tuh kayak apa? Orang Muslim nggak ada cerita kesaksian. Kesaksian tuh kayak apa ya? Pokoknya cerita aja tentang ketemu dengan seseorang itu, katanya yang malam-malam itu kan Tuhan Yesus. Oh, emang itu Tuhan Yesus ya? Iya, pokoknya cerita aja katanya gitu. Nanti kita akan dengar semua. Oh ya udah, nanti saya cerita deh gitu. Ini saya kan polos, orang nggak ngerti apa-apa, itu mau kesaksian kayak mau apa, pokoknya ikut aja. Sampai di Pulau Mas itu dikenalkan, oh ini katanya dari Kedar begini begitu. Saya bingung lagi, Kedar itu apa? Kedar itu apa? Dari Muslim katanya. Oh dari Muslim, oh iya iya iya. Terus akhirnya ada persekutuan, oh kumpulan. Saya berpikir, oh ini kayak kayak kumpulan zaman zaman saya dulu, kayak pengajian begitu, kumpul ibu-ibu atau bapak-bapak atau bagaimana. Oh ini ceritanya. Saya cuma diem aja sampai satu persatu ada yang nyanyi, ada yang nyumbang apa. Maaf saudara, itu rumah seseorang yang ternyata rumah di Pulau Mas itu dulunya dia kerja konjen kerja di Austria, selesai tugas pulang ke Indonesia, bikin persekutuan jadi kayak ucap syukur gitu. Kalau kalau di Islam dulu kayak syukuran gitu. Oh ini ucap syukur. Sampai akhirnya giliran tim saya itu. Oh katanya kami ada saudara dari Kedar, katanya kami memperkenalkan ini seorang ibu yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya cuma bingung aja, dipakai Tuhan luar biasa apa? Padahal aku cuma jualan susu kacang gitu. Pikir cuma gitu aja, ini otak masih 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 duniawi, masih kedagingan, nggak ngerti hal-hal rohani. Sampai akhirnya ibu itu bilang gini, dikasih mic, Mbak Nita, pokoknya cerita aja deh kehidupan Mbak Nita seperti apa, terus Mbak Nita ketemu Tuhan Yesus yang dahsyat itu seperti apa. Udah itu aja cerita deh. Udah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan polos saya cerita ABCD seperti apa, ada yang nangis, ada yang puji Tuhan, puji Tuhan. Saya semakin bingung, ada apa ini? Ada yang kuasa Roh Kudus itu di situ begitu luar biasa. Tapi saya cuma kayak ada merinding. Tapi saya bercerita banyak hal tentang itu. Tapi sampai pendeta yang mau khotbah tuh, aduh Tuhan luar biasa, seperti amazing. Tapi saya bercerita sampai akhirnya udah selesai. Ini udah selesai, saya bilang seperti itu. Oh iya sudah, terima kasih. Begitu selesai, pendeta itu baru khotbah. Khotbah, tadinya dia punya khotbah seperti apa di rumah persiapan. Begitu dengar kesaksian saya, bagaimana Tuhan mengubah seseorang. Bagaimana Tuhan memberikan satu harapan kepada seseorang. Bagaimana Tuhan menyelamatkan jiwa seseorang. Yang saya pikir dulu, waktu saya masih di seberang sana, saya masih di tetangga sana. Saya begitu tidak suka dengan kekristenan. Saya fair. Saya tidak suka dengan Yesus. Saya selalu menghakimi mereka, tapi pada saat itu justru dia yang menolong saya. Luar biasa. Saya hanya menyampaikan bagaimana kasih Tuhan kepada saya, kepada saudara, kepada pemirsa, kepada penonton yang malam ini ada. Tuhan tidak akan terlambat menyelamatkan saudara, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dan anak-anak saya. Saudara tidak terhenti sampai di situ. Sampai akhirnya berbagai cerita tentang Ibu Haji yang murtad sampailah terdengar kepada organisasi-organisasi yang cukup besar. Mereka mulai mencari saya, mereka menanyakan, kok kenapa kamu tidak datang ke saya minta tolong, kenapa tidak begini begitu, dan yang marah juga banyak, yang tadinya saya dipanggil warawiri, sampai akhirnya mereka mengasih saya proyek. Bu Haji, mungkin kita bisa kerjasama lagi, saya ada proyek deh, katanya gitu. Saya akan kasih proyeknya. Saya hanya mengatakan, saya sudah tidak tertarik dengan proyek. Saya cukup nyaman dengan jualan susu kacang dan saya punya harapan untuk hidup. Kok katanya saya dengar-dengar Ibu Haji sudah ikut, siapa itu katanya? Kumpul-kumpul sama orang-orang dari seberang sana. Sekarang katanya, Ibu sudah ikut-ikutan katanya, ke gereja lah. Ikut-ikutan Yesus lah. Itu nggak benar.
Itu nggak ada Yesus-Yesusan, itu hanya cerita. Saya hanya mengatakan, sebetulnya saya tidak ikut Yesus, saya tidak ikut Kristen, tapi Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, masuk di hati saya. Dia memberikan harapan kepada saya di saat tidak satupun orang yang sanggup menolong saya. Bahkan Tuhan saya di masa lalu. Tidak ada relasi pun yang datang kepada saya. Semua menyingkir. Hanya Dia, Tuhan Yesus yang saat ini saya kenal. Hanya Dia yang datang kepada saat saya di titik nadir yang paling dalam. Pada saat saya hidup dan mati. Bahkan saya rencana membunuh anak-anak saya supaya mereka tidak terlantar. Mungkin ibu harus berobat, mungkin ibu harus tenang dan sebagainya. Saya bilang mohon maaf, saya berterima kasih mau diberikan proyek, saya berterima kasih dirangkul kembali, tapi saya punya komitmen, saya sedang mencari ajarannya Tuhan Yesus dan saya akan terus mencari ajarannya yang benar untuk hidup saya, tidak untuk yang lain. Jadi saya mohon permisi dan saya akan kembali berjalan sambil jualan susu kacang lagi. Gak apa-apa, kekurangan juga tidak masalah, tapi saya dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan saya. Saya belum dibaptis, tapi saya yakin Dia menolong saya. Dia Allah yang hidup bagi saya. Saya tidak minta pertolongan, justru saya minta pertolongan kepada Tuhan saya yang lama, yang datang melalui Tuhan yang baru, yang tidak saya kenal. Bahkan umatnya juga saya mualafkan. Baik kalau begitu, sudah berarti proyek nggak jadi ya, nggak deal ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak masalah. Silakan ibu berjalan dengan kehidupan ibu yang baru, yang belum tentu akan menjadikan ibu kaya lagi. Saya bilang, saya hidup tidak mencari kekayaan, yang ada saya mencari ketenangan jiwa, itu saja. Dan akhirnya saya keluar lagi dari organisasi yang besar, mereka tutup mata, akhirnya saya ditendang habis. Segala cemoohan, dipanggil sana, dipanggil sini, sampai akhirnya bosan saya dikirimin hal-hal yang secara magic juga, supaya saya kembali dan sebagainya. Sampai akhirnya saudara, namanya saya kalau jatuh, keluarga besar saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Sampai akhirnya pas liburan, anak-anak biasa sekolah mewah, ini sekolah di kampung. Pas liburan, aku mau ke rumah nenek, katanya mau ke rumah keluarga, itu kebetulan dia pulang ke Garut. Pulang ke Garut, ya udah anak-anak dengan senang dia ketemu saudaranya. Kita kan hidup di rumah petak yang udah lumayan lah, ada kamar satu. Oke deh, kita ke Garut. Saya tinggalkan anak-anak kan liburan. Saya kembali ke Jakarta. Kembali berpetualang, mencari ajaran Tuhan, sampai datang ke kedutaan Vatikan, menanyakan hanya mencari siapa itu Yesus. Sampai akhirnya saya diperkenalkan dengan seseorang, dia ajarkan saya siapakah itu Yesus, dan saya masih tetap belum yakin. Saya masih harus mencari lebih lagi. Akhirnya saya datang ke Garut, mungkin saatnya harus terbuka di keluarga saya, saudara. Datang ke keluarga saya, muka mereka sudah berbeda. Yang tadinya datang dengan cucunya senang-senang, sekarang tuh udah berbeda. Langsung dihadapkan kepada pengadilan syariah. Saya langsung disidang saat itu. Dia langsung menanyakan, kakak saya yang laki-laki, kamu sekarang jadi orang Kristen ya? Saya bilang, saya kaget. Kok bisa sampai? Saya kaget, ada apa ini? Saya bilang, loh, ada apa ini? Saya seperti pura-pura. Kamu sekarang jadi orang Kristen ya? Kamu ikut-ikutan seperti orang kafir. Kamu sekarang jadi kafir. Lebih baik kamu mati di tangan saya daripada kamu jadi kafir. Saya bilang, tunggu dulu. Ada apa? Kakak saya yang laki itu mau mukul saya. Ditahan sama kakak saya yang laki. Namanya di sidang keluarga besar, di situ ada. Nih ya, asal kamu tahu. Lagi liburan, anak kamu katanya mau dikasih makan, bukannya baca Bismillahirrahmanirrahim, malah begini. Kita semua kaget. Terus mau apa? Anak kamu begini. Namanya saudara yang terkasih, anak kecil-kecil. Tempo hari kan saya bawa tuh ke Jakarta, ke gereja, saya bawa ke persekutuan, diajarin berdoa sama rekan-rekan saya yang baru itu, Bu, katanya cara berdoa orang Kristen begini-gini. Anak saya tuh kecil-kecil waktu itu, ngikutin, dibawalah ke kampung. Saudara yang terkasih, itu kakak saya
marahnya seperti apa itu di meja itu kalau kumpul keluarga kan ada kue, ada buah, ada pisau buah di situ dan lain sebagainya. Anak saya juga kumpul di situ. Itu kakak saya yang pas di atas saya. Saya punya kakak 5, saya anak ke-6. Keluarga besar saya 6 bersaudara, saya paling kecil. Itu kakak saya yang paling kalau dikatakan di Garut cukup punya nama. Dia ambil itu pisau, lebih baik saya bunuh kamu hari ini juga. Satu kali lagi saudara, pada saat itu dengan amarahnya kakak saya dengan pisau di tangan, dia mau membunuh saya, nggak tahu bagaimana dia keserimpet kaki di kursi, namanya dia sidang syariah itu ya, itu kan di karpet, itu kursi disender-senderin, semua meja-meja disender-senderin, itu keselimpet di kursi karena dia ambil pisau itu di meja, dia mau bunuh saya, habis keselimpet, pisau itu jatuh, kesempatan saya kabur saat itu, dan saya pergi dengan anak 3, yang kecil itu masih kecil saudara, masih kecil dan nggak bisa dibawa kemana. Itu pinternya keluarga saya. Yang 3 saya angkut semua, lari sampai nyebrang jalan juga udah nggak tahu lagi. Dengan yang ada di badan, dengan anak 3 saya kembali lagi ke Jakarta, ke terminal lah, ini dengan deg-degan, takut saudara saya bagaimana. Akhirnya yang saya tahu di dalam rumah tuh terjadi perkelahian, mungkin kakak saya bangun mau ambil pisau lagi, mungkin saudara saya yang lain menahan atau bagaimana ceritanya, yang jelas saya bisa kabur dengan anak 3. Yang satu tertinggal. Sampai akhirnya kembali melewati masuk tol, saya udah mulai tenang. Oh Tuhan Yesus, mungkin ini pertolonganmu juga ya. Aku bisa hidup, tapi kan mana anak saya yang satu? Saya cuma bawa 3 anak. Saya nangis, saudara. Di dalam bis itu saya nangis, saya diam, saya tutup. Saya gendong anak 3 saudara, saya tumpuk di situ, kasih ongkos, saya bilang ke kondektur, Pak saya ada uang segini, saya mau ke Jakarta, maaf ya Pak, mungkin ada kekurangan. Akhirnya udah, saya sampai di Jakarta, saya kembali ke rumah petak itu, saya bisa menangis, ingat anak saya yang satu. Terus anak saya yang nanya, kok Ade Widya mana? Anak saya yang pertama namanya Ratu Ratna Juwita, anak saya yang kedua laki-laki, Tubagus Rahmat Rifan Hidayatullah, anak ketiga saya Ratu Ratna Hairiza, anak keempat saya Ratu Lutfi Widya Hartanti. Itu anak saya. Dan saya harus hidup dengan 3 anak saudara. Saya berjuang yang akhirnya setelah saya habis kesaksian di Pulau Mas itu di rumah seorang konjen yang baru datang dari Austria, ternyata salah satu tamu itu ada wartawan dari salah satu channel juga televisi. Dia kontak saya diundang lagi, saya syuting lagi di Solusi, sering ngundang saya narasumber. Dari situ satu persatu saya pikir habis jualan susu kedelai, Tuhan mau menjadikan saya pengusaha lagi. Tapi ternyata tidak. Saya diundang ke sana kemari, tiap hari saya rendam kacang semalaman, saudara. Besoknya itu nggak jadi saya giling kacang. Soalnya besok paginya tuh dijemput orang kemana? Untuk kesaksian bagaimana menciptakan Yesus. Terus saya mau bikin lagi, udah nggak bagus. Akhirnya saya buang. Tapi bagaimana cara Tuhan memberkati saya? Itu puji Tuhan, akhirnya saya bisa dari rumah petak 1, saya pindah ke rumah 2 kamar. Saya bebenah di situ sama Tuhan, saya pingin ada doa di sini, pingin hidup normal, tapi saya juga belum dibaptis, bagaimana ini ya? Itu satu penyerahan diri harus total. Kalau saya mencintai seseorang, kalau saya mencintai Yesus, dia sudah memelihara saya sudah komitmen. Dia sudah menyertai hidup saya, berarti saya harus sepenuhnya menyerahkan hidup saya. Ini juga pergumulan. Terkadang masih ingat masa transisi iman itu tidak mudah, saudara. Kalau saya ambil keputusan dibaptis, berarti saya harus total meninggalkan muslimah saya yang lama. Berarti tek-tek bengek yang masuk ke neraka dan lain sebagainya itu akan terjadi pada saya. Bagaimana ya? Bapak kamu kan sudah meninggal, pasti langsung masuk ke neraka juga. Udah kayak tahu aja dia di akhirat seperti apa. Tapi saya komitmen. Saya harus total kepada Tuhan, saya harus dibaptis, saya harus menyerahkan hidup saya, dan saya harus mengikuti Yesus seperti apa. Sampai akhirnya karena seringnya dipanggil sama organisasi-organisasi yang besar, karena saya punya link juga cukup besar, akhirnya saya dikenalkan dengan seseorang
Dialah yang menyelamatkan saya dan anak-anak. Dia bawa saya ke Ambon. Bu, katanya, saya tidak ada apa-apa, saya hanya beli tiket dari Angkatan Udara. Ibu naik Hercules aja ya ke Ambon, nanti di sana ada yang jemput. Ibu istirahat dulu di sana, ibu belajar tentang Tuhan Yesus. Kalau sudah komitmen, ibu sudah benar-benar ibu menyerahkan diri total kepada Tuhan Yesus. Itu angka jauh lebih baik supaya ibu selamat. Terus saya berpikir, terus gimana kontrakan saya? Ibu jangan berpikir itu. Nanti Tuhan Yesus punya rencana untuk ibu. Ibu tinggalkan itu semua. Ibu berangkat dulu ke Ambon. Saya berangkat ke Ambon, saudara, lewat Kemayoran, lewat itu Halim Perdana Kusuma. Lewat Hercules saya sampai ke Ambon itu saya tidak tahu kok ini bagaimana. Ternyata di sana juga cukup baik-baik, cukup welcome. Mana habis ada kerusuhan waktu itu ya antara agama juga. Tapi pada saat itu kok baik-baik sekali ke saya. Yang Muslim juga baik, yang Kristen lebih baik lagi. Dia begitu welcome. Tadinya saya pikir, aduh ini bayangkan aja seorang Muslim disarang Kristen, mana habis dulu kan habis kejadian itu ya. Tapi mereka baik-baik kepada saya. Sampai akhirnya diajarin oleh seseorang pendeta yang betul-betul seorang rohaniwan. Tidak ada duniawi, tidak ada apa-apa, hidup sangat sederhana, tapi kuasa dan urapan Tuhan ada pada dirinya. Seorang bapak tua yang sepuh, tapi dia begitu bijaksana, begitu menyampaikan, begitu kuasa Tuhan menyertai kehidupannya, dan disitulah saya menyerahkan diri, saya minta ingin dibaptis. Tapi sebelum dibaptis harus ada pergumulan, harus melepaskan hal-hal. Saudara, tempo hari kan saya pernah memakai hal-hal yang seorang leader itu kan harus kuat, disegani dan lain sebagainya. Ini bukan hal yang gombal, tapi memang leader di sana itu supaya musuh itu tunduk dan lain sebagainya itu kan dengan ajimat-ajimat yang luar biasa. Itu harus dimusnahkan, harus dihilangkan dalam hal betul-betul dikosongkan. Dikosongkan dalam segala hal. Semua pengakuan dosa apapun dilepaskan pada malam itu, dan setelah saya komitmen, saya berjanji saya akan ikut Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat saya dan anak-anak. Saya dibaptis. Saya menyerahkan hidup saya total. Dan saya tidak mau mengingat masa lalu lagi. Dan saya memaafkan kepada orang-orang yang telah menghakimi saya, yang telah membenci saya, yang telah menipu saya. Bahkan saya juga bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga Kristen pendeta yang kaya raya itu yang telah menipu saya. Saya bisa mengikhlaskan dan akhirnya bisa terselesaikan utangnya, entah bagaimana satu persatu sedikit demi sedikit yang hampir 7 juta itu saya bisa selesaikan. Dan saudara yang terkasih, cara Tuhan mengangkat saya luar biasa. Dari seorang penjual susu kacang, bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus berjuang dengan anak 3, saudara. Karena yang satu ditahan keluarga, dan saya harus menandatangani surat perjanjian, saya harus lepas wasiat, saya harus lepas harta benda, tidak ada warisan kepada saya tanda tangan semua. Saya bilang, nggak peduli mau punya warisan atau tidak. Tapi saya punya Yesus, saya bilang gitu. Saya tanda tangan. Sign agreement, saya punya Yesus dengan keyakinan, padahal saya juga nggak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus, saya katakan itu. Oke, kamu tanda tangan situ, tidak boleh ngutak-ngatik apapun. Kamu pergi dengan anak 3, tapi anak 1, anak kami. Saya agak tersentak, tapi baik, saya punya Yesus, saya akan pergi. Suatu saat anak saya pun akan kembali, entah bagaimana. Saya pergi, saya habis tanda tangan, saya tidak bawa anak-anak, saya titipkan di Jakarta. Saya habis dari Ambon itu saya titipkan di Jakarta, anak-anak yang 3 saya kembali ke Garut karena harus tanda tangan kayak dipecat hubungan keluarga lah gitu. PHK benar-benar, PHK warisan, PHK pemutusan hubungan keluarga, benar-benar total. Saya cuma merenung bagaimana hidup saya, tapi saya punya Yesus, saya punya Yesus, saya punya Yesus. Namanya orang sudah dibaptis, cinta mula-mula semakin menggebu bahwa Tuhan Yesus ada hidup dengan saya. Dengan keyakinan yang luar biasa. Sampai di Jakarta, mulai dari situ saya bereskan, mulai orang tahu saya dulu namanya Ustazah, sekarang tinggal ngomong jadi penginjil. Waktu di Ambon itu kan saya digembleng juga sekolah Alkitab. Pokoknya
tidak ada biaya apapun. Saya dididik secara agama di situ, betul-betul secara Alkitab yang ini Alkitab, ini buku pedoman bagi saya, pedoman hidup saya dan saudara tentunya. Dan saya sangat mengasihi pada malam hari ini, luar biasa bagaimana Tuhan Yesus menjamah dan membawa saya dari kehidupan yang lama sampai kepada kehidupan baru. Penuh proses, saudara, bukan instan, bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohong. Nanti saya minta kepada admin, saya jeda sebentar dulu, mungkin admin bisa menolong saya untuk slide Islamic Center saya. Mungkin orang kan berpikir, oh saya bohong kali. Tidak, saudara. Saya berbicara bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan Yesus membawa saya dalam keselamatan. Mungkin sedikit bisa diperlihatkan kepada saudara terkasih, karena saya sangat mencintai. Baik, baik, Bu. Baik, kita akan tampilkan ya. Ini apa? Yayasan Al-Fatha yang dipimpin oleh Ibu Hajah Masnita Dinata, ya. Jadi ini apa namanya, bukti-bukti yang sangat valid. Jadi bukan sekedar settingan atau rekayasa, ya. Jadi Ibu Nita adalah seorang pemimpin yayasan pada waktu itu. Ya, ini PT yang pernah digeluti adalah PT Perkasa Jaya Sakti dan PT Satria Jaya Sakti, ya, sama CV Sentosa Jaya Sakti, terus Padepokan Jaya Sakti, ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang digeluti oleh seorang Ibu Nita, ya. Dan juga inilah dana daripada Islamic Center, master plan-nya yang pada waktu itu menjadi impian dan tujuan daripada Ibu Nita untuk menghadirkan Islamic Center adalah bukti bagaimana Ibu Nita ini adalah seseorang yang sangat taat di dalam keagamaan dan sangat mencintai keagamaan, sehingga pada waktu itu dengan tujuan di dalam hati dan pikirannya untuk menghadirkan Islamic Center agar agama Ibu Nita yang sebelumnya menjadi lebih besar, lebih maksimal, dan lebih berjaya sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Ibu Nita pada waktu itu. Ya, ini denanya juga, ya, kita bisa lihat di sini. Jadi semuanya jelas. Nah, ini billing. Masjid, hospital. Ya, ini ya. Ini Ibu Nita apa aja nih, Bu? Ibu Oh iya, bisa lihat di layar, Bu? Bisa, sebentar. Mungkin bisa dijelaskan. Saya ada di sini, ini tentang, sebentar. Oh, ini coba bisa. Tentang building, ya. Ada masjid di situ, ada masjid, ada hospital, ada office kompleks, ada hall, multifunction room, karena pada saat itu ada padepokan kayak apa ya, paguyuban seperti itu, padepokan. Ada dormitory, ada semacam asrama pesantren, ada all folks home untuk orang tua, apa ya, all folks home itu untuk panti jompo lah, seperti itu. Terus ada homestay juga, terus ada minimarket juga, terus ada house juga. House itu rumah itu di samping rumah saya ada rumah-rumah bagi orang-orang maaf yang tadinya Kristen jadi mualaf. Jadi saya siapkan rumah-rumah karena sebelum saya jadi pengikut Yesus, itu dulu saya ada beberapa orang Kristen yang saya paksa untuk jadi mualaf, dan saya berangkatkan umroh juga, ada yang saya nikahkan dengan orang Muslim juga. Tapi setelah itu saya menceritakan, puji Tuhan, mereka kembali lagi bahkan dengan suami dan istri mereka, bahkan dengan anak-anak mereka. Jadi habis dari sana bring lagi ke sini, dan saya minta maaf kepada mereka. Ini satu kesalahan yang sudah saya jalankan karena ketidaktahuan saya.
Tapi setelah itu saya sangat mengasihi dan mari berjuang atas nama Kristus. Hanya itu. Kita jadi laskar Kristus. Ya. Jadi ada Ya, road drainage-nya, ada landscape-nya di situ baik. Ya. semuanya. Bahkan budget ada situ. Ya. Oke, ini Itu kalau ini apa ini Bu Nita? denah untuk pembangunannya. Terus area-areanya ada. Di situ areanya. Oke. Untuk publik, semi publik. Kalau yang coklat itu untuk publik. Kalau yang biru, yang semi publik itu untuk masjid dan homestay. Sama untuk orang tua panti jompo. Terus untuk private itu home untuk orang yang mualaf pada saat itu. Iya. Ya, ya. Jadi semuanya sudah dirancang dengan sangat baik ya pada waktu itu. Cuma Ya, Tuhan punya rancangan kehendak manusia lain bukan terhadap Ibu rancangan Nita. Tuhan. Ya. Seperti itu. Iya. Oke. Itu Kalau yang ini apa nih Bu? Oh iya, Peletakan apa? itu. Fondasi ya, foundation. Peletakan batu pertama waktu itu, sebentar. Nah, project sheet-nya. Jadi zona konsepnya, terus sirkulasi konsep, landscape, karena master plan ini saya bawa ke Middle East ya, ke Uni Emirat Arab untuk promosi gitu. Karena ini seperti jualan. Untuk bentuk ini saja satu buku gini itu pada tahun 2002 itu harganya 32 juta ini. Dan saya membayar arsitek itu sekitar 2 miliar pada saat itu. Kan beda. Saya kontrak dengan dokter-dokter untuk Mars ya, manajemen anggaran rumah sakit itu untuk manajemen rumah sakit. Terus di sini nah itu contoh-contohnya kami mengadopsi masjid dari Middle East dan kami gabung-gabungkan menjadi sesuatu masjid yang luar biasa menurut manusia. Menurut saya pada saat itu. Iya, iya. Betul. Ya, jadi unik ya Bu ya rancangan. Ya. Ya, luar biasa ya. Jadi untuk gambarnya saja 32 juta, arsiteknya aja 2 miliar saya bayar. Arsiteknya 2 miliar. Jadi ini proyek yang sangat besar pada waktu itu. Dan mungkin pada waktu itu menjadi kebanggaan sangat dari bangga, Ibu Nita karena ya pada saya waktu itu ya. berkeinginan khususnya Jawa Barat itu ingin semuanya orang Muslim. Semuanya orang Muslim, karena saya tidak suka Kristen, saya benci dengan Yesus pada saat itu. Jadi saya menggebu-gebu jadi Islamic Center terbesar seperti itu, manusia. Seperti itu, Pak. Nah, ini work schedule untuk building, infrastruktur dan landscape itu sudah sempurna, semuanya sudah sempurna. Ya, next. Oke, next. Iya, ya itu ambil gambar dari atas, itu nantinya akan seperti ini. Landscape-nya akan seperti ini. View dari atas ini ya Bu ya. Iya, iya, iya. Ya, oke, kita pindah ke next picture. Itu budget, Pak. Ini apa nih, Bu? Budget itu dana yang saya sampai habis-habisan, Pak, untuk ini. Cukup besar. Di situ ada angka tertulis dan ini resmi, ada sampai cash flow. Ya, apa 149 apa nih? Miliar apa? Iya. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Sangat besar ya pada waktu. Betul, mulai proyek 2002 ya, Bu, ya? 2004 hancur. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, kita pindah lagi next. Ya, kami punya tabloid juga, Bu? Pak. Tabloid Muslim. Untuk siar. Ya. Jadi untuk siar, terus kadang ada hal-hal yang apa ya, seperti inilah apa ya, yang terbaik saat itu gitu. Seperti itu. Ya.
Ya, jadi programnya Betul, dituangkan ke dalam betul. tabloid ya Bu ya. Ya, ini rencana pekerjaan Betul. work schedule. Oke. Ya, Iya. mungkin sudah selesai ya Bu. Oke, silakan Bu. Iya, saudara Masih yang mau terkasih, diteruskan, itulah silakan. sekelumit proyek saya malam hari ini. Saya menyampaikan begitu luar biasa bagaimana Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan saya. Saya akan lanjutkan jika saudara masih ingin mendengar kesaksian saya bagaimana. Untuk tim masih bersedia, saya akan melanjutkan episode selanjutnya biar malam ini kami tuntaskan. Oke, silakan Ibu, silakan. Saudara yang Silakan terkasih, dilanjutkan. terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan babak baru setelah saya menerima Kristus dan setelah saya dibaptis. Saya saat itu sudah mulai pelayanan. Saya sudah memahami pelayanan, saya diundang ke sana, ke sini. Tidak sulit bagi seorang ustazah, tidak sulit bagi seorang ibu haji untuk berbicara. Karena dulu juga tukang ngomong, sekarang disuruh ngomong. Cuman beda jubah aja, ganti jubah sekarang yang ini. Dulu yang ini, sekarang yang ini. Tapi untuk konsep kehidupan, bagaimana saya lebih mencintai sesama, saya lebih peduli kepada sesama, saya lebih ingin menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya, sebagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan anak-anak. Saudara, semakin besar, itu kejadian kan bertahun-tahun. Saya menghadapi ini bertahun-tahun, terus dengan penuh kesabaran dan air mata dan berjuang. Bagaimana cara Tuhan mendidik saya juga bukan dengan hal yang mudah, dengan hal yang instan. Kadang dihajar juga, kadang diajar juga, kadang disayang juga, dijewer juga, sampai akhirnya saya harus menyekolahkan anak-anak. Saya selalu ada cara Tuhan bisa menyelesaikan pendidikan anak-anak. Saya sampai anak-anak kan semakin besar, ada SMP, SD, SMA, udah berentet seperti itu, 3 anak. Saya hanya begini, Tuhan, saya hanya pelayan Tuhan, saya jualan juga udah nggak seberapa, tapi bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya, Tuhan? Saya tidak punya uang. Yang nanya sekolah ini jutaan, yang nanya ini jutaan, SPP-nya berapa, transportnya berapa, sementara saya juga masih ngontrak. Bagaimana ini Tuhan? Saya tidak sanggup menyekolahkan anak saya. Saya hanya bergumul kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong anak-anak saya. Sekolahkan anak-anak saya. Tolong, saya cuma janda, nggak punya apa-apa. Tolong, hanya punya Tuhan Yesus. Saya besar harapan. Tolong sekolahkan anak-anak saya. Saya itu sering begini, sering dengar juga. Coba deh katanya cari beasiswa kemana? Saya tanya beasiswa yang di Indonesia ada persyaratan begini gini. Aduh, repot juga. Saudara yang terkasih, tahu apa yang saya lakukan? Satu persatu, karena saya tahu dari konsumen yang saya kenal. Coba cari ke luar negeri katanya. Anak saya dulu sekolahnya beasiswa ke luar negeri katanya, dari kedutaan. Ini saya udah nggak punya duit, nyekolahin anak nggak bisa, ini udah kepepet, mau bagaimana? Saya datengin satu persatu kedutaan, saudara. Di sini ada beasiswa enggak ya? Kalau ngomong-ngomong Inggris sedikit, bolehlah. Saya nanya ada beasiswa enggak, ada beasiswa enggak. Udah kayak pengemis nyari buat nyekolahin anak. Sampai akhirnya saya ketemu orang, Bu katanya, tuh di Jerman ada beasiswa buat nyekolahin seperti itu katanya gitu. Nanti ada keterangan surat tidak mampu dan lain sebagainya. Oh, saya semangat. Sampai akhirnya saya coba daftarin anak saya. Kamu mau nggak sekolahin ke Jerman? Aduh, gimana? Udah di sini hidup susah, apalagi di sana. Di sana kita punya Tuhan. Sekolah ke sana. Akhirnya, udah dari situ saya coba bikin data, ngumpulin ijazah anak saya dan lain sebagainya. Saudara, jangan dikira semua mulus. Yang menghina juga ada. Katanya, cuman anak penginjil, nyekolahin anak ke luar negeri, kayak pengusaha aja, emangnya punya duit? Gitu. Itu banyak sekali gitu. Tapi saya nggak gentar. Saya punya Yesus. Dia kan mau nyekolahin anak saya begitu. Saya daftarin anak-anak. Terus saya kumpulkan. Sampai akhirnya, Bu katanya, surat dari universitas di Jerman ada. Loh, kok bisa ya? Tapi di situ harus ada garansi katanya. Harus ada harus ngasih uang jaminan kata gitu. Uang jaminan dari mana?
besar pula waktu itu, berapa euro gitu ya. Aduh, uang dari mana ini? Tuhan, Engkau yang menyekolahkan anak saya. Engkau juga yang akan membiayai anak saya juga. Tolong udah kebuka jalan sedikit-sedikit, tolong saya Tuhan. Jangan setengah-setengah, tolong full. Akhirnya apa? Tahu-tahu ada orang nelpon saya ke Bu katanya bisa nggak saya kontrak dengan salah satu gereja di situ Ibu kan bisa seminar ya Ibu bisa ngajar nggak ya bisa ngajar sedikit-sedikit ngajar apa Islamologi oh iya baik saya ngajar Ibu bisa khotbah ya bisa lah kalau nggak bisa tolong ajarin saya juga begitu orangnya nggak berarti oh saya bisa semua Tuhan Yesus ada untuk saya tidak saya juga oh iya maunya seperti apa saya ngikutin soalnya saya juga sedang belajar jadi sambil Tuhan ngajarin saya ngajarin orang saya juga sambil belajar gitu jadi sama-sama saling belajar saya bilang nggak ada yang pinter di dalam Tuhan yuk gimana oke kontrak ya Bu ya ya udah gitu saya ceritakan bagaimana perjuangan saya bagaimana saya mengajar bagaimana saya khotbah, bagaimana saya seminar, begini-gini, akhirnya sedikit-sedikit terkumpul. Ada juga Tuhan menggerakkan orang-orang untuk membantu saya. Terkumpul lah itu. Bagaimana sebuah gereja juga bisa membantu saya. Oke, Bu, katanya ada sekian, kumpulin. Yang penting anak ibu sekolah. Terus tiketnya bagaimana? Doa lagi aja. Saya doa lagi, saudara. Udah terkumpul, udah dikirim tuh ke Dutch Bank. Karena harus anaknya masih di Indonesia, uangnya harus dikirim ke Jerman sebagai jaminan. Terus udah gitu, aduh gimana lagi, itu kali boleh di kedutaan Jerman kalau lihat saya udah sebel kali ini si ibu datang lagi. Tapi saya kekeh, saya datang sampai akhirnya, aduh ini udah clear di Jerman. Berangkatnya bagaimana, tiketnya bagaimana, doa lagi. Saya bilang ke anak, ayo kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa lagi, udah berdoa. Sampai akhirnya saudara yang terkasih, anak saya berangkat ke Jerman. Akhirnya orang-orang bicara begini, kok bisa ya? Kok bisa katanya nyokolain anak? Tuhan yang menjadikan ini semua, bukan saya. Itu saya selalu kerap seperti ini, saudara. Dan satu hal lagi, saya punya kegiatan di samping saya khotbah, di samping seminar dan ngajar Islamologi juga saya ada kegiatan NGO. NGO itu aktivitas saya untuk lebih peduli. Karena saya begitu, saya kenal Yesus, kasih saya itu semakin besar. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya pergerakan yang membantu orang-orang yang duafa, membantu orang-orang yang pernah jatuh, membantu anak-anak yang terlantar, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Duit dari mana saya juga tidak punya. Tapi hasil dari saya khotbah, hasil dari pelayanan, saya kumpulkan sebagian untuk hidup, sebagian lagi untuk uh, NGO saya namanya Love and Life. Dulu kan saya punya Yayasan Alfat, Kemenangan. Sekarang Love and Life, antara cinta dan hidup. Jadi saya penuh cinta karena Tuhan Yesus mengajarkan saya lebih mencintai lagi. Dan saya berjalan untuk itu. Jadi kalau di agama saya yang dulu 2,5% untuk Tuhan, kalau saya enggak. Di Kristen 10% untuk Tuhan tidak. Saya 10% untuk saya, sisanya untuk kegiatan saya. Tuhan selalu menyertakan donatur-donatur bergantian. Kadang ada, kadang tidak ada. Kegiatan saya juga banyak. Saya lupa untuk memberikan kepada tim bagaimana kegiatan saya dan itulah karunia Tuhan kepada saya bagaimana di samping Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan memelihara saya dan anak-anak. Satu lagi anak saya yang laki, habis sekolah. Saya nggak sanggup lagi, karena setelah yang di Jerman, itu saya nggak ada biaya lagi. Bagaimana nyokolahin anak saya yang SMA itu, yang laki, dari SMP ke SMA. Akhirnya apa? Saya punya kenalan. Oh katanya homeschooling aja. Homeschooling sambil ibu cari beasiswa lagi. Oh begitu, baik. Anak saya daftarkan homeschooling. Terus saya mencari lagi biasa ke kedutaan, nyari lagi beasiswa. Kali saya bukan yang pakai jaminan, saya udah nggak punya duit, udah nggak mau lagi berbicara tentang uang untuk nyekolahin anak. Akhirnya saya dapat dari kedutaan Rusia tanpa jaminan uang. Yang penting nilai bagus, anak saya juga puji Tuhan, pintar-pintar. Saya gembleng juga luar biasa. Ayo, kamu berjuang. Ini Rusia tidak ada uang jaminan. Kamu harus sekolah ke sana. Anak saya yang laki bengong aja. Waktu itu umur masih 16 tahun, saudara. Saya suruh pergi ke Rusia. Coba, ini ibu gila apa?
Tapi saya yakin Tuhan akan menyertai anak saya. Dia punya rencana untuk anak saya. Dan ini kesempatan. Kamu tidak boleh menolak. Kita bergumul, kita doa puasa, kita sama-sama berjuang. Akhirnya dengan caranya Tuhan, tanpa jaminan dia berangkat ke Rusia. Ada juga seseorang pengusaha yang menolong bisa memberangkatkan dia dengan tiketnya, dengan segala bekalnya, pokoknya didandanin lah itu anak, karena saya juga harus, oh di Rusia tuh dingin, waduh harus beli baju-baju dingin dari mana, akhirnya dilengkapin lah, berangkatlah itu ke Rusia, umur belum sampai genap 17 tahun, berjuang, puji Tuhan sudah lulus master sekarang, IT, bahkan sudah bekerja di perusahaan Rusia juga. Itu cara Tuhan memelihara anak saya yang kedua. Yang ke-1 di Jerman sudah menikah, sudah punya anak 1. Yang ketiga, Tuhan titipkan yang luar biasa untuk saya. Ini 1 anak memang yang spesial untuk saya. Saya harus hidup dengan dia seumur hidupnya dia. Tapi saya percaya suatu saat Tuhan memberikan keajaiban. Tuhan akan memulihkan anak saya yang ketiga ini. Usianya sekarang 23 tahun. Tapi dengan kondisi seperti umur 4 tahun, kadang berpikir seperti anak-anak, ya saya seperti punya balita aja sampai hari ini. Tapi saya sangat mencintai dia. Saudara saya juga kakaknya yang di Jerman, di Rusia juga sangat mencintai. Dan satu hal lagi, bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya pada saat anak saya yang keempat. Saudara masih ingat cerita saya di awal, bagaimana anak saya yang keempat tertinggal di keluarga saya pada saat saya tanda tangan di pengadilan syariah, bagaimana dia tertinggal dan ditahan sama keluarga saya. Saya tidak bisa bertemu dengan anak saya itu bertahun-tahun, tidak ada komunikasi, bahkan saya, mohon maaf, salah satu televisi Kristen membantu saya untuk datang ke Garut. Akhirnya terjadi sedikit bagaimana karena anak saya juga diambil paksa sama kakak saya, bahkan sekolahnya dipindahkan supaya tidak berhubungan dengan saya. Bertahun-tahun itu terjadi, seorang ibu yang rindu dengan anaknya hanya berdoa, dan saya bicara kepada kakak-kakaknya, ayo mungkin di Facebook, mungkin di media sosial atau bagaimana bisa ketemu adik kamu seperti ini. Sampai akhirnya saudara, di luar jangkauan manusia, di luar akal saya dengar kabar anak saya tuh udah dewasa, tumbuh dengan cantik, tapi dia masih muslim, karena di keluarga saya, di kakak saya, dan dia udah besar, udah waktu itu udah 19 tahun ketemu saya, bilang gimana kabarnya, saya bisa ke Garut, karena perlahan dan pasti keluarga saya mulai melunak. Cuman waktu itu marah karena kaget katanya. Tapi ya nggak sampai membunuh, ya karena kaget. Akhirnya mereka tuh minta maaf kepada saya. Nggak apa-apa, saya sudah memaafkan kok. Sebelum keluarga memaafkan, saya sudah memaafkan. Bahkan saudara, saya bisa mengumpulkan uang, saya bisa memberangkatkan ibu saya umroh. Ibu berangkat umroh karena belum pernah berangkat umroh, dan dia hanya bermimpi ingin ke Mekah gitu. Sementara kakak saya yang udah haji, yang udah dari muslim besar-besar yang punya uang pun tidak memberangkatkan. Tapi saya dengan sukacita, mama mau berangkat umroh, ayo berangkat umroh. Tapi habis memberangkatkan umroh kepada ibu saya, saudara, Tuhan membawa saya ke Israel. Ada pengusaha yang mengundang saya bawa ke Israel, ke Mesir, kemana, keliling-keliling. Seperti itulah, seperti apa ya, saya melakukan ini untuk ibu saya berangkat ke Mekah, malah Tuhan memberikan yang lebih untuk saya. Saya dibawa keliling sampai bingung. Kemarin saya memberangkatkan ibu saya umroh, kok kenapa hari ini saya ada di Israel? Saya bingung, nggak ada uang sedikit pun, karena uangnya habis untuk umroh ibu saya. Tapi bisa sampai bolak-balik seperti itu. Sampai akhirnya anak saya menghubungi, ibu katanya, aku mau menikah. Oh, dengan siapa? Ibu datang ke Garut. Saya datang ke Garut. Ya, saudara mau tahu satu hal yang membuat saya kaget. Ternyata anak saya itu yang keempat itu sudah diadopsi kakak saya. Bahkan akte kelahiran, kartu keluarga semua atas nama kakak saya. Dan itu bagi manusia mungkin tidak akan terjadi, bisa berbalik seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk saya, yang bertahun-tahun saya menangis, ingin ketemu anak saya, ingin mengaku saya sebagai ibunya, itu waktu itu mau menikah ke KUA. KUA itu menanyakan,
ini siapanya? Oh ini uaknya, karena kami dari Sunda, ini uaknya. Oh bapaknya mana? Bapaknya udah meninggal. Minta surat kematian, saya punya surat kematian, saya berikan. Terus ibunya di mana? Oh ibu saya di Jakarta. Gitu. Masih ada, masih ada. Oh begini ya, tolong ibunya panggil karena ini tidak sah, karena harus ibu kandung yang menikahkan dan harus wali daripada saudaranya, bukan dari uaknya, karena garis keturunan di Islam itu garis keturunan wanita itu kan tidak ada. Yang ada dari garis keturunan pria. Nah, garis keturunan pria suami saya udah meninggal. Adiknya yang laki juga sudah meninggal. Berarti terputus. Nah, sementara ada satu yang bisa jadi wali yaitu kakaknya. Nah, kakaknya itu yang di Rusia itu orang Kristen. Sudah terima Yesus, berarti tidak boleh jadi wali. Nah, kalau di Islam itu kan tidak boleh keluarga dari wanita itu jadi wali, harus wali hakim. Itulah cara Tuhan. Bagaimana itu akte kelahiran dicoret, bagaimana kartu keluarganya kakak saya dicoret, dan itu sudah tidak berarti apa-apa, dan harus membuat baru dengan akte kelahiran atas nama saya dan almarhum suami saya. Dan wali waktu menikahkan adalah wali hakim. Nikahnya juga di masjid. Saya datang dengan berkerudung, saya datang dengan mengucap, oh Tuhan Yesus, praise the Lord. Sekian kuatnya keluarga saya memisahkan saya dari anak, tapi pada saat pernikahan malah saya yang datang di situ. Bahkan kakak saya sendiri pun tidak datang. Yang ngurus kakak saya yang lain. Saya punya besan juga, mereka yang urus semuanya. Sampai ada pesta pernikahan, sampai beres semuanya, tidak terjadi apa-apa. Tidak selembar rambut pun jatuh, tidak ada darah sedikit pun. Selama saya berjuang 15 tahun, 16 tahun bersama Yesus. Itu tidak mudah, saudara. Bagi saya, Tuhan Yesus adalah segalanya. Bagi saya, Tuhan Yesus selalu menaungi hidup saya dan saudara tentunya. Saya rindu suatu saat banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa Tuhan jangkau, yang bisa Tuhan selamatkan, dan kita sama-sama saling mengasihi, saling berbagi berkat, bagaimana kedaulatan Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita, berdaulat atas bumi ini, menciptakan satu kebaikan, menciptakan satu keharmonisan, kita saling menghargai antara sesama, dan semenjak saya kenal Yesus, saya lebih mencintai lagi, saya lebih peduli lagi, saya lebih belajar bijaksana, bahkan Tuhan membawa saya bisa penginjilan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan Tuhan membawa saya sampai ke luar negeri, sampai bisa ke India, ke Nepal, bisa ke Bangladesh, ke Rohingya, bisa sampai ke Haiti juga, bisa ke negara-negara lain, bahkan pada saat setelah 20 tahun sendiri, saya juga tidak menyangka Tuhan akan memberikan pendamping. Waktu saya berangkat ke Pakistan, saya sampai ke Islamabad, sampai ke perbatasan Afghanistan, Faisalabad, dari Karachi ke Lahore dan terus pergi-pergi seperti itu. Saya punya rencana, saya ingin berangkat ke Iran karena saya rindu sekali ingin pelayanan ke daerah Syiah seperti itu. Saya baca di situ kan ada cerita tentang Esther ya, di sana tuh ada makamnya, ada Cyrus di sana, Kuros di sana. Saya tuh pingin ke sana, pingin tahu Iran seperti apa. Di samping NGO juga saya ke sana. Salah satu pastor di Pakistan tuh memperkenalkan, biasalah saya kan penginjil juga bukan orang kaya, untuk berangkat aja harus ngumpul-ngumpulin, baru bisa berangkat dengan sebatas-batasnya. Yang penting Injil Tuhan bisa disampaikan. Apapun yang terjadi, tapi puji Tuhan selalu ada lawatan, selalu ada Tuhan menjaga saya. Sampai akhirnya kalau penginjil mau pergi itu kan yang dicari bukan untuk menginap hotel, tapi cari tumpangan supaya bisa numpang gratis, supaya bisa makan. Kalau makan mah oke lah kita sambil bawa bungkusan apa. Yang penting tidak merepotkan. Yang penting saya tidak membayar untuk menginap. Salah satu pastor itu memperkenalkan yang dari Pakistan itu, Bu katanya, dalam bahasa Inggris, kalau Ibu mau ke Iran, saya ada seseorang kenalan di sana, Ibu bisa mendatangi rumahnya, dia di daerah Iran, seperti ini. Oke, dia kasih kontaknya. Setelah itu saya kontak, saya permisi, saya shalom, saya kembali ke Indonesia, dan akhirnya saya bisa kontak dengan orang Iran. Tapi itulah setelah 20 tahun saya juga tidak pernah rencana
akan Tuhan memberikan pendamping lagi. Saya tidak punya rencana untuk menikah kembali. Yang ada bagaimana saya bisa terus melayani Tuhan selama hidup saya, selama saya bisa. Sampai akhirnya Tuhan memberikan yang luar biasa, pendamping yang luar biasa, yang begitu mencintai Yesus. Dia dari si A, dia dari Iran, dan kami sama-sama melayani Tuhan. Sampai hari ini dia datang ke Indonesia juga bukan hal yang mudah. Kami berjuang sama-sama dengan, saya bilang kita berdoa sama-sama dengan kekuatan doa dan dengkul, kita sujud di kaki Tuhan. Apa yang akan Tuhan rencanakan bagi kami berdua, anak-anak kami bisa menyatu, bisa menerima kami, dan kami berjuang dengan sedikit-sedikit dengan apa yang bisa kami lakukan. Meskipun waktu itu kami punya rencana mau pelayanan ke migran, ke refugi ya, tapi ternyata keburu corona. Jadi sebelum dapat pekerjaan Tuhan sudah izinkan ini terjadi, dan saya berjuang hanya berdoa untuk saling mengenal, dan kami tidak letih untuk ayo kita melayani Tuhan, karena ini satu jiwa juga harus saya bimbing juga. Tuhan memberikan jiwa supaya bisa saling membimbing, saling menguatkan. Tuhan memberikan pendamping untuk saya supaya mensupport satu sama lain, dan saya terima kasih kepada Tuhan. Keluarganya juga di Iran bisa menerima saya, dan saya share link kepada mereka. Ternyata di Iran itu nggak bisa hal-hal seperti ini karena ada karena Iran kan di bawah sanksi ya, sanksi Amerika. Saya bilang nggak apa-apa, Tuhan pasti bisa melawat kita semua, kita bisa menyatukan dalam kasih-Nya. Dan saudara yang terkasih, ini sekelumit hidup saya. Kami saling mendoakan, saya mendoakan untuk pemirsa juga, untuk tim channel YouTube ini yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya berbicara ini atas nama Tuhan, atas nama Roh Kudus, dan yang saya sampaikan benar adanya. Saya sampaikan hidup saya realita. Saya terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada Bapak Yusuf sebagai ownernya. Semoga channel YouTube ini bisa menjangkau jiwa, bisa saling menguatkan, dan saling bergandengan tangan, baik antar agama, antar bangsa, antar sesama, karena kami sangat mencintai semua, sangat mencintai suku dan bangsa. Kami NKRI, kami Indonesia, kami sangat mencintai semuanya, semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada tim. Silahkan, apa yang harus saya lakukan. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat dahsyat ya. Begitu luar biasa. Ada puluhan ribu orang yang menyaksikan pada malam hari ini, dan mereka sangat diberkati bagaimana Tuhan Yesus telah menjamah dan mengubahkan seorang ibu Nita yang tadinya sudah putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga, tapi Tuhan Yesus datang dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kuasa yang tidak pernah bisa dibatasi. Padahal kalau secara manusia, Ibu Nita adalah seorang yang sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus, bahkan seringkali mengajak orang untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi itulah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita, dia tidak pernah memandang kekurangan kita, dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Yang penting kasih-Nya bisa sampai kepada manusia, dan dia bisa menyelamatkan dan mengangkat kita dari lumpur dosa, dari hal-hal yang begitu menekan, yang begitu mengerikan, yang begitu membahayakan hidup kita. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita semua. Oke, sekali lagi kami berdoa buat semuanya yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah menyaksikan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan turun di dalam kehidupan semua yang menyaksikan acara ini, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nita yang sudah bermurah hati mau membagikan kesaksiannya yang begitu luar biasa. Ya, dan sekali lagi Ibu di akhir acara ini untuk bisa menyampaikan closing statement bagi kami semua. Silakan Ibu. Terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap mencintai Yesus, tetap hidup di dalam kasih-Nya.
tetap mengikuti Yesus sampai akhir, dan percayalah setiap hidup ini, baik gelombang besar, baik gelombang kecil, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tetap semangat dan terus mencintai Yesus. Salam untuk seluruh keluarga dan pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Baik, puji Tuhan, haleluya, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.